Baik, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal ulangan akhir semester pada mata kuliah teori bilangan. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama yaitu tentukan EPB dari 3077 dan 288 dengan menyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Oke, kita langsung bahas saja. Di sini yang pertama-tama kita harus cari dulu perkalian berapa dikalikan berapa dengan 288 yang hasilnya itu mendekati 3077. Nah, ternyata ini bisa dikalikan dengan 10. Nah, seperti yang tertera di PPT, kita kalikan 10 dengan 288. Hasilnya kan 2880. Itu kan masih kurang ya dari 3077. Maka kita tambahkan kurangnya berapa gitu ya. Di sini ternyata kurangnya itu 197. Nah, kita tinggal tambahkan saja dengan 197. Maka hasilnya itu akan 3077. Nah, setelah itu di sini kita juga cari perkalian berapa dengan 197 itu nilai itu mendekati 288. Nah, ternyata di sini kita kalikan dengan 1 karena kalau misalnya kita kalikan dengan 2, 197-nya maka akan berlebih. Nah, ternyata hasilnya itu kan 197. Nah, kita berarti kurangnya itu 91. Nah, kita tinggal tambahkan saja dengan 91. Maka hasilnya 288. Begitu juga ke bawahnya kita cari 197. Nah, kita cari perkalian berapa dengan 91 itu akan mendekati 197. Ternyata kita kalikan 91 dengan 2 ditambah 15. Kemudian 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Nah, di sini juga kita cari yang 15 dikalikan berapa, yang hasilnya itu 15. Ternyata 15 dikali 1 ditambah 0. Maka kita dapatkan bahwa EPB-nya itu 1. Nah, setelah kita sudah mengetahui bahwa EPB-nya itu 1, kita nyatakan dengan kombinasi linear. Nah, maka kita misalkan bahwa 3077 itu X dan 288 itu Y. Maka 1 sama dengan 3077 X ditambah 288 Y. Kemudian di sini kemudian untuk yang ini, yang satunya kita bisa ubah atau substitusikan, di mana kita bisa mengetahui bahwa 1 itu sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, kita bisa ambil dari sini. Nah, maka di sini kan 91 sama dengan 6 dikali 15 tambah 1. Nah, 6 dikali 15 itu bisa kita pindah ruaskan ke 91. Nah, jadi 1 sama dengan 91 dikurangi, ini kan pindah ruas ya, hasilnya positif jadi negatif 6 dikali 15. Nah, seperti itu. Nah, kita kan sudah rubah ya, satunya itu menjadi 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, setelah itu kita bisa substitusikan lagi yang 15 ini. Yang 15 itu kita bisa substitusi dengan yang ini. Nah, sama seperti yang tadi, yang satu itu kan bisa disubstitusi dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, ini juga jadinya 197 dikurangi 2 dikali 91. Kenapa? Karena kan ini 2 dikali 91-nya itu kita pindah ruaskan ke 197. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan saja. 6 dikali 197 jadi 6 dikali 197. Begitu juga negatif 6 dikali negatif 2 dikali 91. Jadi 12 positif 12 dikali 91. Nah,
Di sini setelah itu kan ini ada yang sama ya, ini bisa kita sebut yang ini sebagai 1 dikali 91. Kan ini 12 dikali 91. Maka kita tambahkan jadi 1 dikali 91 ditambah 12 dikali 91. Hasilnya itu 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Nah, setelah itu ini yang 91 kita bisa ambil atau substitusi dari yang ini. Yang 288 sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91. Sama saja dengan yang tadi yang 1. Itu kan ini 1 dikali 197 ini bisa kita pindah luaskan ke 288. Jadi 91 sama dengan 288 dikurangi 1 dikali 197. Nah, maka hasilnya ini jadi 13 dalam kurung 288 dikurangi 1 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Nah, seperti yang tadi kita tinggal kalikan saja. Jadi hasilnya itu 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Nah, setelah itu kan tadi di sini yang slide sebelumnya kan di sini ada yang sama ya. 197 dengan 13 dikali 197 dengan 6 dikali 197. Nah, kita tinggal tambahkan saja negatif 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Hasilnya itu jadi 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Nah, setelah itu kita juga bisa rubah ya yang 197 ini dari yang sini. Dari yang sini ya. Nah, sama seperti yang tadi, jadi 197 sama dengan 3077 dikurangi sini ya 10 dikali 288. Nah, seperti ini. Jadinya itu 13 dikali 288 dikurangi 19 dalam kurung 3077 dikurangi 10 dikali 288. Nah, kita tinggal kalikan saja yang ada dalam kurungnya. Jadi 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 dikurangi 190 dikali 288. Nah, setelah itu kan di sini yang ada yang sama ya, 13 dan juga 190. Nah, kita tinggal operasikan saja di sini. Jadi hasilnya itu 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Nah, di sini kan sudah ada ya 288 dan 3077. Nah, di sini kan karena tidak boleh negatif, tandanya tidak boleh kurang. Kita tinggal ubah posisinya jadi 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Jadi kita maka kita temukan X dan Y-nya yaitu X-nya negatif 19 dan Y-nya yaitu 203. Maka EPB dari 3077 dan 288 itu negatif 9 dan 203.
Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini yang pertama-tama kita harus cari dulu berapa 2 pangkat 36 itu dibagi oleh 14. Nah, yang pertama kita misalkan dulu. Saya agar lebih mudah itu dengan 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2 di mod 14. Nah, kan ini tidak bisa ya. Tidak bisa dibagi dengan 14 duanya. Maka kita kalikan dengan 2 pangkat 4 kongruen 2. Maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2 kali 2 di mod 14. Maka yang ini 2 kali 4 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu kan pangkatnya itu kalau perkalian kan ditambah ya. Jadi 2 pangkat 8 kongruen dengan 2 kali 2 itu 4 di mod 14. Nah, ini masih belum bisa. Maka kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 8 kongruen 4. Maka 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 kali 4 di mod 14. Itu hasilnya 2 pangkat 16 kongruen 16 di mod 14. Nah, di sini jika 16 dibagi 4 itu sisanya 2. Jadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 2 di mod 14. Nah, ini kan tidak bisa dibagi ya dengan 14. Jadi kita kalikan lagi seperti yang tadi dengan 2 pangkat 16. Jadi 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 2 dikali 2 di mod 14. Maka 32. 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 di mod 14. Nah, sama ini juga belum bisa dibagi, maka kita kalikan dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 2. Maka 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 2 di mod 14. Maka ternyata 2 pangkat 36 itu jika dibagi dengan 14 itu sisanya itu 8. Oke, setelah kita tahu bahwa 2 pangkat 36 itu kongruen 8 di mod 14, selanjutnya kita cari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi, kita misalkan 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 di mod 14. Nah, di sini kan 11 tidak bisa ya dibagi dengan 14, maka kita kalikan dengan 3 pangkat 4 kongruen dengan 11. Maka 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 dikali 11 mod 14. Maka 3 pangkat 8 kongruen 121 di mod 14. Nah, di sini kita bisa bagi sisanya itu jadi 3 pangkat 8 kongruen dengan 9. Nah, 9 itu di mana? Sisa dari 121 dibagi dengan 14 di mod 14. Nah, sama seperti yang tadi, kita tinggal kali-kalikan saja sampai menemukan hasilnya itu di sini ternyata 3 pangkat 38 dibagi 14 itu sisanya itu 9. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal, tadi kan dicarinya itu berapa hasil dari 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38. Nah, di sini kan tadi sudah ada ya bahwa 2 pangkat 36 itu kan 8, sedangkan 3 pangkat 38 itu kan 9. Kita tinggal kalikan saja, jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 72. Nah, 72-nya itu kita bisa bagi, maka sisanya itu 2
pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 2 di mod 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Nah, kita langsung lanjut saja ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 di mod 231. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja di sini. Di sini kita untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu kita mencari dengan 123x dikurangi K dikali 231. Di mana 231? Dari sini, dari mod 231 kongruen dengan 132. Nah, setelah itu kita bagi dengan 3 ya. Jadi 123x itu dibagi 3 itu sama dengan 41x. Kemudian K dikali 231 dibagi 3 itu sama dengan K dikali 77. Kenapa kita memakai dengan dibagi 3? Agar kita bisa menggunakannya juga dengan bisa membagi 132 ini. Nah, ternyata semuanya itu bisa dibagi dengan 3. Nah, setelah itu kita langsung saja 41x dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 44. Itu hasil dari 132 dibagi 3, jadi 44. Maka 41x kongruen dengan 44 ditambah, ini bina ruaskan, ditambah 4 dikali 77. Nah, setelah itu kita mencari X. Maka X-nya X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41. Nah, untuk angka 3 ini untuk mengetahui solusi atau berapa banyak K yang kita gunakan. Di sini kan 3, berarti K-nya itu kita misalkan ada 3 ya. Nah, setelah kita mengetahui ada berapa K-nya, nah di sini untuk menentukan K-nya itu kita cari dulu dari 1 sampai berapa yang hasilnya itu. Yang sini kita bisa coba dari sini. Yang hasilnya itu nanti kalau misalnya bagi 41 itu bilangan bulat. Nah, di sini kan K-nya itu kalau misalnya kita menggunakan 17 itu 44 ditambah 17 dikali 77 dibagi 41 itu akan menghasilkan 33. Nah, untuk yang K kedua dan ketiga juga sama, kita harus mencari dikalikan berapa dengan 77 itu nanti ditambah 44 dibagi 41 itu hasilnya itu bilangan bulat. Nah, maka di sini kan K2-nya itu 58, maka X2-nya itu 110 dan K3-nya itu 99, maka X3-nya itu 197. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 190, 110 dan 197. Oke, kita lanjut saja ke soal yang keempat. Nah, di sini untuk soal yang keempat yaitu carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Di sini kita misalkan bilangan ganjil positifnya itu untuk bilangan pertama yaitu 2x ditambah 1. Untuk bilangan keduanya yaitu 2x ditambah 3. Nah, untuk penyelesaiannya kita tinggal kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Jadi 2x dalam kurung 2x ditambah 1 dikali 2 dalam kurung 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 di mod 107. Nah, di sini kita tinggal kali silangkan saja. Jadi hasilnya itu 4
X kuadrat ditambah 8X dikurangi 7 kongruen dengan 0 di mod 1/7. Di sini. Nah, di sini agar 4X kuadrat ditambah 8X dikurangi 7 itu bisa disederhanakan. Nah, kita tinggal dikalikan saja ruas kiri dan ruas kanan itu ditambah dengan 11. Nah, 11. Jadi 4X kuadrat ditambah 8X dikurangi 7 ditambah 11 kongruen dengan 11 di mod 1/7 itu hasilnya jadi 4X kuadrat ditambah 8X dikurangi 4 kongruen dengan 11 di mod 1/7. Nah, di sini setelah itu kan di sini bisa sederhanakan ya, bisa bentuknya bisa disederhanakan jadi 2 dalam kurung 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 11 di mod 1/7. Nah, di sini kita cari agar di sini di ruas kiri itu pangkat 2 dan juga di ruas kanan itu pangkat 2. Nah, caranya itu dengan menambahkan 107 dengan 11. Jadi kan 107 ditambah 11 itu jadi kongruen 118. Nah, ini kan belum bisa menjadi bentuk sederhana ya. Kita langsung cari saja sampai menemukan bentuk yang sederhana gitu. Di sini 118 ditambah 107 itu kongruen dengan 225. Nah, ini kita sudah menemukan ya 225. Nah, jadi 2X dalam kurung 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 225 di mod 1/7. Nah, 225 ini kita bisa bentukkan sederhana jadi 15 pangkat 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi 2X dalam kurung 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 15 pangkat 2 di mod 1/7. Nah, setelah itu kita bisa hilangkan pangkat 2-nya karena sama ya. Jadi 2X ditambah 2 kongruen dengan 15 di mod 1/7. Nah, ini untuk 2-nya kita bisa pindah ruaskan ke 15. Jadi 2X kongruen dengan 15 dikurangi 2 di mod 1/7. Maka 2X kongruen dengan 13 di mod 1/7. Nah, di sini kan tidak bisa dibagi 2 ya, 13. Maka kita cari sama seperti yang tadi. Jadi 1/7 ditambah 13 itu kongruen dengan 120. Nah, 120 kan bisa dibagi 2. Maka 2X kongruen dengan 120 di mod 1/7. Nah, maka X kongruen 60 di mod 1/7. Nah, setelah kita mengetahui bahwa X-nya itu 60 di mod 1/7, kita juga harus mencari 2X ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 di mod 1/7. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita pindah ruaskan positif 2-nya ke negatif 15. Jadi 2X kongruen dengan negatif 15 dikurangi 2 itu 2X kongruen dengan negatif 17 di mod 1/7. Nah, ini kan tidak bisa ya dibagi 2, maka kita sama seperti yang tadi. Jadi 1/7 dikurangi 17 itu kan kongruen dengan 90. Maka 2X kongruen dengan 90 di mod 1/7. X kongruen dengan 45 di mod 1/7. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja yang X-nya itu dengan bilangan pertama dan kedua. Nah, yang pertama ini yang X kongruen dengan 60. Nah, maka 2X ditambah 1 sama dengan 2, kita substitusikan X-nya jadi 60, 2 dikali 60 ditambah 1 itu 121. Nah, sama yang ke bilangan kedua yaitu 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 itu 123. Nah, yang ini juga sama, substitusikan 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 itu 91. Kemudian 2X ditambah 3, 2 dikali 45 ditambah 3 itu 93.
Nah, di sini kita cari bilangan ganjil yang terbesar, itu 121 dan 123. Jadi, dua buah bilangan ganjil terbesar adalah 121 dan 123. Lalu kita masuk ke soal yang terakhir atau soal yang nomor 5. Nah, di sini carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita tulis lagi 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Dibagi dengan 6 semuanya. Jadi 84x dibagi 6 itu 14x. Negatif 438y dibagi 6 itu negatif 73y. Kemudian 156 dibagi 6 itu 26. Maka 4x sama dengan 73y ditambah 26. Maka x 73y ditambah 26 dibagi 14. Nah, di sini kita bisa sederhanakan x-nya itu dengan pecahan campuran ya. Untuk menemukan persamaan 1, yaitu 5x ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 dibagi 14. Nah, di sini kita misalkan bahwa t-nya itu kita misalkan 3y ditambah 12 dibagi 14 itu sama dengan t. Maka 14 kita kalikan silang, jadi 14t sama dengan 3y ditambah 12. Maka 3y sama dengan 14t dikurangi 12. Maka y sama dengan 14t dikurangi 12 dibagi 3. Nah, sama seperti yang tadi kita sederhanakan bentuknya jadi 4t dikurangi 4 sama dengan 2t dibagi 3, itu persamaan kedua. Nah, kita misalkan lagi 2t dibagi 3 itu sama dengan u. Maka kita kali silangkan jadi 3u sama dengan 2t. Maka 2t sama dengan 3u. T sama dengan 3u dibagi 2. Nah, kita sama bentuknya sederhanakan jadi T sama dengan u ditambah u dibagi 2, itu untuk persamaan yang ketiga. Nah, kita juga sama seperti yang tadi, kita misalkan bahwa u sama dengan u bagi 2 sama dengan v, maka 2v sama dengan u. Atau u sama dengan 2v itu persamaan yang keempat. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Maka T sama dengan 2pi ditambah 2pi dibagi 2 sama dengan 2v ditambah v sama dengan 3v, itu persamaan yang kelima. Kita substitusikan persamaan kelima ke persamaan kedua. Maka Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T dibagi 3. Maka Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V dibagi 3. Maka Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 6V dibagi 3. Maka Y sama dengan 12V dibagi 4 ditambah 2V. Maka Y sama dengan 14pi dikurangi 4, itu persamaan yang ke-6 ya. Nah, kita substitusikan lagi persamaan ke-6 itu ke persamaan yang pertama. Maka X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali dalam kurung 14pi dikurangi 4 ditambah 12 dibagi 14. Maka X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12
dibagi 14. Maka X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42V dibagi 14. Maka X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. Maka X sama dengan 73V dikurangi 19. Untuk penyelesaian khususnya, untuk X itu lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka 73V dikurangi 19 lebih dari 0. 73V lebih dari 19. Maka V lebih dari 19 dibagi 73. Nah, untuk Y-nya itu 14V dikurangi 4 lebih dari 0. Maka 14V lebih dari 4. V lebih dari 4 dibagi 14. Maka V itu lebih dari 2/7. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui ya bahwa ada penyelesaian khususnya itu ya V lebih dari 19/73 dan V lebih dari 2/7. Nah, kita cari apakah di sini positif atau di daerah negatif ya. Nah, maka di sini V-nya itu kan dari 19/73 itu kan kita misalkan V-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah V lebih dari 197. Kenapa? Di sini kan 22/7 itu kan sama juga ya melebihi dari 19/73. Nah, di sini bisa kalian buktikan dengan menggunakan tabel seperti pada gambar.